Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin ingkang kula hormati para alim, para ulama, ingkang kula hormati Ibu Pengawas MI Kecamatan Singosari, Ibu Dr. Umi Muslihah, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Ranggabaru, Bapak Dr. Andes Subagi MSI beserta jajarannya, ingkang kula hormati Ketua KKN MI Singosari Ustaz Ahmad Syaifu SPDI, ingkang kula hormati Ketua Yayasan Al-Ma'arif Al Singosari Gus Muhammad Irfan Syaifu SAG, dan sedaya mawon para bapak, para ibu, para bapak guru dan ibu guru MI Kecamatan Singosari ingkang minulya. Alhamdulillahirabbil alamin. Injil menjelang siang menika kula saged bersilaturahim dan kita semua saged bermuajah dan bersilaturahim dalam acara halal bihalal KKMI Kecamatan Singosari yang bertempat di MI Al-Ma'arif 9 Ranggabaru. Mugi-mugi tumpal kula lan panjenengan menika adalah satu miniatur kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin. Salawat dan salam mugi tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriring dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para kiai, para asatidz, para rawuh sedaya, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kula niku sejak dihubungi panitia niku sebelum Ramadan ini niku tilem niku mboten saged angel. Iki ngadepi guru-guru yang di Lopo Malih. Nun sewu, mriki nggih wonten guru kula, wonten Ustaz Qoli. Niki beliau guru kula. Zaman kula tasih alit, tasih dadi pengurus. Soalnya kita dadi pembesar. Maksudnya awalnya gede. Wonten Gus Iso, Gus Muhammad Iso. Mboten tahu. Lawan Faris iki rencana kula. Kula beberapa hari yang lalu untuk lihat itu ketemu Pak Faris. Sama ini ngomong-ngomong undangan kalau sing liyane sing luwih jos. Terus pokoknya saking sopo lho, apa lucu. Kula pun sanjang ngoten. Dados semakin nek isine boten karo-karo, utawa boten lucu, maka sing tanggung jawab ini Pak Faris. Oke. Lalu itu makai beliau yang bertanggung jawab. Kula pakai jawab beliau sing nganggur boten mau pakai tugas. Orang-orang ingin rahimahullah. Bersyukur kita sampai detik ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus berkhidmat. Mungkin panjenengan sedaya kula panjenengan sedaya tansah paringan sehat walafiat, tansah
usia kita berapa itu kita tetap bisa berkhidmat untuk diilahi kalimat. Kalau mengenai tulisan kok tertarik Pak Lurah, satu lansia sejuta harapan. Semakin lanjut usia semakin bahagia. Menurut saya bukti motor saya ke situ. Ini sebenarnya itu ada satu pesan implisit kepada kita. Betapa kita ini memberikan manfaat. Kita ini harus terus berusaha untuk bermanfaat, bahkan sampai kita lansia. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mampu berbagi, baik dengan sesama, dengan umat, dengan masyarakat, atau dengan anak-anak kita yang menjadi generasi-generasi penerus bangsa dan pemimpin umat di masa yang akan datang. Ini luar biasa. Ini harus kita syukuri. Maka dari itu, momentum halal ini pada mengambil satu tema, yaitu semangat itu untuk membangun sinergi dan harmoni antar sesama. Nah, ini kita kontekstualisasikan. Kita masukkan tema ini ke dalam terkait dengan khidmah kula lan panjenengan, tugas panjenengan sebagai guru yang mendidik dari aspek tarbiyah. Niku mari kaitannya dengan tema ini nopo. Nah, ini coba kita gali. Ya. Makanya kalau anak-anak ini kok apa ya materi ini? Boleh keseriusan jare diprotes. Oh, lah ceramah kok kau guyon. Meteng-meteng kok. Tapi nek kadang guyon, mungkin ini guru-guru kok nek guyon tok gampang isine pelajaran repot ngoten. Kadang-kadang dilema. Bon, makanya sak saged kula. Makanya saya tanggung jawab dan para hadirin Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam salah satu dawuh beliau berkata, al-ilmu hayatul Islam wa imanul iman. Hadis ini riwayat Abdullah bin Abbas. Niki kula dereng ngecek, tapi kula memuatkan tentang salah satu buku karya Profesor Dr. Al-Mahmud Al-Ghafurullah Romokai Muhammad Hasan. Niki waktu buku beliau ini judulnya Dinamika Pemikiran dalam Pendidikan Islam. Itu saya. Nah, beliau mengutip hadis ini, al-ilmu hayatul Islam wa imanul iman. Ilmu itu rohnya Islam ini. Wa imanul iman, dan ini pilarnya iman. Makanya heran, kalau di dalam Al-Quran itu motivasi terkait dengan ilmu itu sangat banyak. Dan panjenengan bersyukur karena panjenengan sudah termasuk bagian di antara orang yang intisyarul ilm, yang nashrul ilm, karena sebagai guru. Guru ini kan profesi. Sebenarnya guru itu tidak harus profesi, tapi banyak orang yang bukan profesi guru, tapi kita bisa menjadikannya sebagai guru. Makanya guru itu disebut mu'allim, sosoknya al-alim. Tapi guru tidak boleh berhenti menjadi muta'allim, karena guru harus terus belajar. Belum lanjut lagi. Al-ilmu hayatul Islam wa imanul iman. Jadi keutamaan ilmu luar biasa. Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin. Ini menempatkan kitabul ilmi itu di bab yang pertama. Ayat-ayat Quran kuat yang memotivasi terkait dengan ilmu. Lah, terus tutukan ini. Wa man 'allamal ilma atammallahu ajrahu. Barang siapa yang mengajarkan ilmu, maka Allah sempurnakan pahalanya. Nggih. Tapi ini niatnya gitu temenan. Niatnya kita ditonton. Ya. Guru-guru termasuk sinten mawon yang mengajarkan ilmu niku lek niate pun mengamalkan ilmu Allah,
lalu kemudian ada konsekuensi umpama angsal bisyarah. Dengan angsal bisyarah pada mulanya spontan manting, lalu bisyarah itu tidak memenuhi, jangan khawatir. Karena hadis ini mengatakan atamallahu ajroh. Maka sisanya yang tidak dibayarkan di sini, ini kok Allah diberikan, disempurnakan ketika di akhirat. Pokoknya dari dulu itu harus disyukur. Karena kan dunia itu mesti menggunjungkan wali masyarakat, dimintakan ampunan wali masyarakat terus. Kita lanjutkan. Terus tutukannya, wa man ta'allama wa amila. Nah ini yang penting ini. Barang siapa yang belajar ilmu kemudian wa amila dan diamalkan itu bentuknya apa? Yang paling mendasar diamalkan itu adalah apa yang disampaikan. Guru ini kan mesti ngajarkan kebaikan. Lalu amaliyahnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Wa amila, lanjutannya apa? Allamahullahu ma lam ya'lam. Niscaya Allah akan mengajari orang tersebut apa-apa yang belum dia ketahui. Ini adalah Al-Quran disebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau dalam surah Al-Alaq ada alladzi 'allama bil qalam, ada 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ini kenapa kok guru ini menjadi penting? Karena guru ini menjadi ruhnya. Ya. Apa tujuan pendidikan? Ini masih sama dari bukunya Kiai Muhammad Al-Hasan itu. Kata beliau kan, ternyata tujuan pendidikan di dalam Islam itu secara garis besar itu hanya ada 3. Lalu 3 inilah yang nanti akan kita kaitkan dengan momentum Idul Fitri yang ini sangat-sangat luar biasa kalau kita mampu memetik hikmah. Di pertama, itu adalah yang pertama adalah menyelamatkan fitrah manusia. Ini tugas pendidikan yang pertama. Karena nanti kalau dalam teori pendidikan, ini kan orang itu berhasil dikatakan sebagai orang yang terdidik itu kalau ada perubahan perilaku menjadi lebih baik dalam 3 aspek. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau mau jelaskan ini dengan lebih paham, saya mau masuk ke yang pertama tadi. Dan terus yang pertama, ini yang harus kita tanamkan sebagai pendidik. Yang pendidik disebut mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu. Kalau dalam kitabnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu disebut al-alim. Jadi kalau kita adabul alim wal muta'allim. Maka pendidik itu sudah disebut dengan al-alim. Tapi al-alim itu tidak boleh berhenti sebagai muta'allim. Jadi levelnya munggah, itu level bawah itu harus tetap di upgrade, tetap dilakukan. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah menyelamatkan fitrah manusia. Fitrah inilah yang kemarin kita ini dididik di dalam madrasah Ramadaniyah. Karena kalau panjenengan ini usia pinter. Ini kira-kira Ramadan itu sudah berapa kali menghampiri kita? Pertanyaannya, duduk priori, tetapi Ramadan itu memberikan akar yang positif. Ada dampak positif setelah Ramadan itu apa? Jangan-jangan 30 tahun, 40 tahun berkali-kali Ramadan menjumpai kita, tapi kita tidak ada peningkatan sama sekali. Berarti menjadi bahan evaluasi. Ramadan itu disebut madrasah. Kami kalian ini dengan madrasah ini tiga. Madrasah Ramadan. Ternyata murid atau peserta didik atau anak didik kita itu dianggap berhasil itu tidak hanya ketika di sekolah, tetapi bagaimana ketika dia lulus, bagaimana ketika dia sudah meninggalkan sekolah atau di luar sekolah. Jangan dari sana. Lek jenengan gadah murid MI, saat ini sampun kuliah atau sudah lulus kuliah, terus sudah jadi
tokoh di masyarakat umpama niku jenengan tak bangga menceritakan iku lho murid biyen cek zaman MI. Berarti apa? Parameternya perubahan itu tidak bisa langsung memang, tetapi dampak setelah itu. Maka Ramadan, nek Ramadan tok sregep gak karu-karuan, mari Ramadan wis balik asal maneh, niki berarti kaya-kaya anak itu mek api di sekolahan kok begitu lulus enggak ada dampaknya. Alhamdulillah. Loh kalau itu yang terjadi kan guru-guru kan ngeten. Kadang gurunya langsung pura-pura lali barang iki mosok bentang sekolah nek nggon awake dhewe. Mosok murid iki umpama lho sing mencekat alhamdulillah niku umpama. Tapi gitu tetep ndongaaken. Karena guru dulu dia tetaplah sebagai guru yang kita terus sambung silah, sambung hubungan dari sisi batiniah kita. Sehingga doa guru itu luar biasa. Nah, Ramadan ini kalau kita tarik lebih jauh, ini yang nanti akan muncul Idul Fitri. Id itu maknanya kan kembali, out. Ada yang memahami kembali itu memang dia kembali setiap tahun. Tapi ini pemaknaan secara bahasa. Lalu al-fitr itu maknanya buka puasa, karena iftar itu kan memberi buka. Fitr mari poso, terus Idul Fitri 1 Syawal gak oleh poso, oh berarti balik gak poso maneh. Ini makna secara bahasa. Tapi ada makna yang lebih jauh dari ini. Al-fitr itu seakar kata dengan fitrah. Kan tadi tujuan pendidikan tadi adalah menyelamatkan fitrah manusia. Kalau Idul Fitr berarti kembali fitrah. Napa fitrahnya manusia? Manusia niku kalau di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan beberapa sebutan. Wonten yang disebut dengan An-Nas. Contohnya seperti ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu pakai Nas. Ada yang pakai basyar. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itu pakai basyar. Wonten sing pakai al-insan. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Atau innal insan lafi khusr dan seterusnya. Ternyata niku memang merujuk pada makhluk yang sama, tetapi titik tekanannya beda. Kalau disebut ya ayyuhan nas, maka an-nas itu yang diangkat di situ adalah an-nas itu sebagai makhluk sosial. Yang itu wonten sing saged urip dhewe. Niki juga bagian dari fitrah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Tidak ada manusia itu yang mampu berdiri sendiri, mampu hidup sendiri. Wong dhewean gak duwe kanca ngomong sumpek-sumpek karepe dhewe. Makanya biasanya ibu-ibu terutama, bapak juga gitu, tapi ibu-ibu, niku lek kadung cerita rekod kali rencang akrabe ngoten ya, akraban itu wah juga mandek-mandek. Apalagi ibu-ibu itu dalam sehari semalam itu harus memproduksi 20.000 kata lebih. Kalau bapak-bapak kan hanya 7.000. Gitu. Lah niki uang itu mesti butuh. Kita itu menghadirkan segelas air minum dengan segelas teh. Itu juga butuh orang lain. Nanti teh ini sopo sing manen dan seterusnya. Mulai dari prosesnya. Ini kalau bersyukur suguhannya teh. Soalnya teh itu biasanya isyarat kalau oleh susu. Nek jahe wong menuntut susu ini. Makanya alhamdulillah. Ketika susu itu beruntung. Kalau sakjane pas budi beliau seneng. Alhamdulillah di podium. Bisa lihat podium kasih susu. Soalnya kan ngadeg. Bapak-bapaknya kan ngadeg betul kuat susu ya. Jadi dah mundur gitu. Hal itu baik kalau akhirnya lagi untuk sedikit mana. Tapi untungnya terus diselamatkan dengan teknik. Alhamdulillah. Para hadirin dan hadirat
disebut ya ayyuhan nas niku dalam konteks sosial. Makanya kan surah Al-Hujurat itu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Pendidikan, okay, itu juga sama. Pendidikan itu harus bisa bagaimana anak didik kita, manusia itu menjadi makhluk sosial. Makanya ada dengan teman sebaya, ada permainan, lalu dikenalkan, lalu diakrabkan, kayak tukaran yo kan mati. Karena dalam konteks hubungan baik antar sesama manusia itu harus diasah dan itu harus dilatih sejak dini. Walaupun ada kadang-kadang orang itu yang secara psikologis sejak lahir itu mungkin ada bawaan agak introvert atau angin. Tapi kalau dilatih sedikit, toh bagaimanapun kita itu pasti butuh yang namanya orang lain. Wis ta sak sugi-sugi wong mesti butuh wong liya. Wong duwe akeh tapi kuwabe gak ono sing gelem. Yo kaen wa khuliqal insan dhaif. Para hadirin dan hadirat rahimahullah. Kemudian Al-Qur'an itu juga menyebut manusia dengan sebutan bashar. Bashar itu apa? Bashar itu menungso, tapi aspeknya itu adalah aspek manusia, kebutuhan yang terkait dengan manusiawi atau biologis. Manusia butuh makan, butuh minum dan lain sebagainya. Ya, ini adalah terkait dengan bashar. Makanya ada disebut dengan basyariyah. Ada yang disebut dengan insan. Dan ini insan. Insan itu selama ini, insan itu kaitannya dengan ketika manusia inilah makhluk insan ini yang membedakan dengan makhluk yang lain dari unsur apanya? Unsur ruhaninya. Makanya dengan bersandar ayat Quran itu semua kalimat insan hampir semuanya itu kaitannya dengan konotasi yang negatif. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Dan surah Wal 'Ashr, innal insana lafi khusr. Jadi menungso niki kondisi ruhaninya itu asalnya memang. Jadi kan begini ceritanya. Menungso niki kan diciptakan fisiknya. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi lirruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah fisik itu jadi kemudian ditiupkan ruh. Jadilah an-nafs. Lah insan yang baik itu adalah insan yang an-nafsnya ini sudah sampai pada level an-nafsul mutmainnah. Ini diasah sehingga fitrah rohaninya itu roh itu kan fitrah rohaninya baik. Itu diasah, dikembalikan. Tapi kalau jasmani kaitannya dengan bashar tadi itu biasanya dorongannya itu dorongan jasmania. Dorongan terhadap lawan jenis, dorongan makan, minum dan seterusnya. Ini kalau tidak dikontrol oleh rohani, ini bahaya. Bisa liar. Loh inilah yang harus dikembalikan pada fitrah itu tadi. Makanya Ramadan ini, madrasah Ramadan itu menjadi sarana belajar kita bagaimana mendidik peserta didik dan anak-anak didik kita. Para hadirin dan hadirat rahimahullah. Barulah kemudian insan itu kalau diasah dan dibimbing oleh wahyu, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada illah. Innal insana lafi khusr balu illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau dalam surah At-Tin itu keunggulannya dulu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi hati-hati. Kalau tidak diasah, orang hanya mengandalkan aspek basyariyah yang tidak dibimbing oleh wahyu, ini yang berbahaya. Nanti bisa jatuh pada tumarodadnahu asfala safilin. Karena fitrahnya bawaan jiwa manusia, bawaan roh manusia itu mesti baik. Dan surah Al-A'raf ini Allah dahulu wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum ya wa id akhadha
yang kemudian alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kalau kok bulat grogi. Kemudian Allah bertanya di alam ruh kepada ruh semua makhluk yang namanya manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Jawabannya apa? Qalu bala syahidna, nggih ya Allah, panjenengan Tuhan kami dan kami bersaksi. Berarti ini fitrahnya yang harus dikawal agar ini tidak dikotori oleh kepentingan-kepentingan basyariah. Makanya kita pendidikan yang pertama ini, dan itu harus dimulai dari pendidiknya. Jangan sampai kita ini ngajari anak-anak kita nun saya sekali lagi. Kalian harus saling memaafkan. Lah tibake ono guru nih, mboten ten guru NI, guru lintu. Niku sing tibake cek menyimpan dendam, cek gondok-gondokan, cek mangkel-mangkelan jahe kare koncone. Niki jangan sampai. Berarti kan kita ini belum bisa memberikan contoh konkret, tetapi baru bisa menyampaikan. Zaman sekarang itu Masya Allah, ujiannya itu apa? Dados guru ini apa? Kemarin di TikTok kan ada guru yang film dari sebuah daerah. Ini guru, statusnya guru tapi kok begini. Makanya kulolan panjenengan ini ketika Allah sudah mengamanahkan sebagai guru, maka mungkin panjenengan sedaya kulolan panjenengan saged mengemban amanah ini sampai kulolan panjenengan dateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi memang manusia itu punya dua unsur. Makanya dalam surah Asy-Syams Allah dawuh fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fungsi dan peran pendidikan yang pertama ini adalah bagaimana kita ini menyelamatkan fitrah ini agar betul-betul tidak terkotori oleh kepentingan-kepentingan jasmani yang tidak dibimbing oleh wahyu. WR Supratman itu winter, makanya ubah lagu itu Indonesia ini yang dibangun itu bukan bangunlah badannya dulu, tapi bangunlah jiwanya. Lah bangunlah jiwanya itu kasihkan kula lan panjenengan sebagai murabbi, sebagai muallim itu yang mendapatkan amanah terkait dengan bagaimana membangun jiwa generasi-generasi bangsa. Para hadirin dan hadirat. Lalu yang kedua, tugas pendidikan yang ini harus kita aktualisasikan sebagai bentuk implementasi dan halal bihalal bagi betul-betul. Yang kedua adalah dalam bukunya Kiai Tolhak beliau menjelaskan yang kedua adalah mengembangkan fitrah manusia. Ini tugas pendidikan di dalam Islam. Jadi yang pertama tadi menyelamatkan dan mengawal, yang kedua ini mengembangkan. Setiap manusia itu terlahir, kalau dalam bahasanya hadis itu disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu an yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Kedua orang tuanya itu maksudnya apa? Ini lingkungan. Kan lingkungan yang pertama dikenal oleh seorang anak yang baru lahir itu adalah orang tua. Kemudian dia berkembang dengan lingkungan yang mana ini semua lingkungan, termasuk ketika di sekolah, peran bapak guru dan ibu guru itu luar biasa. Apalagi sekarang tantangannya Masya Allah. Anak-anak di sekolah itu hanya berbaca. Di luar itu mereka seringkali mendapatkan informasi, mendapatkan pendidikan dan gadget yang mereka pegang. Jadi tantangannya sekarang dengan jenengan ketika zaman sekolah dulu itu sudah beda. Makanya ini diperlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan bagaimana mengembangkan fitrah manusia. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, ini kok Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ini kalau di dalam terjemah, itu penjelasannya hanya terjemahnya Allah mengeluarkan kalian dari rahim atau dari perut ibu kalian. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an.
dalam keadaan tidak mengerti sesuatu. Tapi karena kasih sayang Allah, Allah berikan modal waja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan dan afidah. Tujuannya untuk la'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa bersyukur. Itu kalau terjemahan. Tapi kalau tafsir, ini ada hal yang menarik. Pertama dari sisi takdir dan takhir. Kenapa Allah mendahulukan as-sam'a baru al-absar baru al-afidah? Ini pertanyaan. Terus yang kedua, mengapa ketika as-sam'a itu bentuknya mufrad, bentuknya tunggal, al-absar bentuknya jamak, plural banyak, al-afidah juga banyak? Padahal di ayat yang lain di dalam surah Al-Isra ketika terkait pertanggungjawaban, ini semuanya bentuk mufrad. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Di sini kemudian para ahli tafsir itu menggali apa sih hikmah. Ketemu. Oh, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Niku memang orang lahir itu tidak ngerti apa-apa. Tapi bukan berarti dia tidak bawa potensi. Potensi terkait dengan genetik itu sudah dia bawa, termasuk bakatnya, termasuk potensi genetik yang diturunkan dari orang tuanya, dari kakeknya, dari babanya. Mungkin ada yang masuk ke dalam si anak itu. Ternyata itu isyaratnya ada dalam surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nutfah niku proses penciptaan manusia. Kalau disebut nutfah itu sudah terjadi pertemuan antara sel spermatozoa dengan ovum. Berarti nutfah itu sudah tercampur. Tapi menarik, Al-Quran mensifati amsyaj. Amsyaj itu apa? Amsyaj itu yang kuat, percampuran itu sangat kuat. Inilah kemudian para ulama mengambil dari ayat ini. Oh, berarti genetik itu diambil dari sini. Makanya genetik itu tidak bisa dibohongi. Ya, kalau tidak mirip bapaknya, mirip ibunya. Kalau tidak mirip dua-duanya, gak mirip dua-duanya, mungkin mirip baik. Boten tonggoni. Alhamdulillah. Mirip baik. Ini kan mau cerita nih, bisa mirip tonggoni, film supirin. Alhamdulillah. Ini kita cerita nih. Wonten tiyang niku ndamel kesepakatan suami istri. Aku gelem lahiran, pas gelem duwe anak, tapi loro ning lahirno sampean sing ngandung. Mbok damel amalan nopo? Kan orang pintar begitu, sehingga sakitnya itu bisa dialihkan. Padahal lek kula mboten purun, karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Wong lanang cukup loro sepisan pas sunat menawa. Wes. Karena wedok yang lahirno berarti ini kan sudah secara alami, secara fitrah berarti kan mampu untuk melewati ini. Ya walaupun perjuangan luar biasa, ganjaran ini luar biasa. Lah sampai kemudian suami istri ini cerita ini sisipan nih. Akhirnya pergi ke niki tiang sugih, nggak ada sopir. Akhirnya pas proses mau melahirkan, datang ke orang pintar untuk mengalihkan rasa sakitnya kelahiran anaknya. Sampai proses kelahiran terus dipindahno, tiba-tiba sampai lahir suaminya tidak merasakan sakit, istrinya juga tidak merasakan sakit, bayi ini lahir. Kedua-duanya heran. Sing wong pinter nggih heran, iki kok iso? Biasanya aku berhasil, saya berhasil memindahkan rasa sakit ke suaminya. Tiba-tiba balik nang motor terus kate mulih, supir mati gara-gara kesakitan. Nah, repot ini. Niki cerita ini hanya fiktif belaka. Jadi hanya fiktif belaka. Ini kata soal. Niki wau kan wonten adegan yang hanya boleh dipertontonkan atau hanya diperankan oleh yang ahli, yang profesional tadi yang MD. Murid MD sangat gurunya durung mesti. Tapi nggak bakal ngomong. Likul syai'in masih. Kita lanjutkan. Orang hati dengan hati. Nah,
terkait dengan teori stimulus dan respons. Ini lari, ngomong kayak Tarzan dalam dia film itu kayak hutan, karena stimulusnya dapatnya itu, maka responnya ya seperti itu. Dia tidak bisa ngomong, tidak berkembang potensi. Padahal sebenarnya dia ini bawa potensi. Lah tujuan pendidikan yang kedua itu bagaimana mengembangkan potensi fitrah. La ta'lamuna syai'an. Mbuh anake wong biasa, mbuh putrane tokoh, putrane kiai, iku lek mboten sinau, mboten diapa-apano, tumpul potensi. Dia tidak berkembang. Ya kecuali kalau kasusnya mungkin Laduni atau Majnun ini beda lagi. Ini di luar sunnatullah, di luar yang kita bahas. Nah, karena la ta'lamuna syai'an, maka Allah sediakan perangkat yang namanya waja'ala lakumus sam'a. Orang lain itu sebenarnya kita ini kan sudah diberi simbol oleh Allah, ayat-ayat kauniyah. Arek lahir niku lek normal, niku mesti nangis terus tangannya gegem. Itu sebuah petunjuk buat kita bahwa hidup itu butuh perjuangan, bahkan hingga tangisan, dan gegem itu simbol untuk mengumpulkan. Gak ono uang langsung dadi, mesti ngumpul. Terkait dengan ilmu, jenengan dados guru kados sak menika. Ini kan dulu sekolah di sinau. Ya jadi guru awal-awal ya persiapan barang, sekian tahun sekali persiapan, balen-balen ini dan tinggal mengembangkan. Jadi pengembangan bahan ajar. Tapi di awal-awal kan waduh, kate ngadepi di kelas, ngomongnya anak guru sing rodok senior wis gak karu-karuan. Lalu ketika kepala sekolahnya sedang napa lek supervisi ngoten niku, wis deg-deg gak karu-karuan. Lek guru-guruannya, lek guru-guru lawas aman. Tapi guru itu kan tadi itu nih, al-alim, al-mu'allim harus menjadi muta'allim, berarti harus dikembangkan. Ada pengembangan bahan ajar, bagaimana metode pendekatannya. Cek boten monoton untuk mengembangkan potensi peserta didik, anak-anak didik kita. Kembali ke tadi, menggegem itu simbol mengumpulkan. Tapi ingat, tentunya ini sampai gak ngumpul, jenengan mengumpulkan nyambut gawe. Punya bisnis apa, mengumpulkan harta. Tapi ingat, setelah mengumpulkan harus berbagi. Mana simbolnya? Ketika orang kembali kepada Allah, wafat meninggal dunia, nikulek meninggal dalam kondisi normal, mesti tangannya begar. Berarti kan harus berbagi. Jadi dari digem menuju begar, dari petinju menuju pesilat. Kan tadi pesilat, kalau pesilat tangannya begar. Nek petinju tangannya gegem. Ojo sampai mati petinju terus. Ini berarti tidak sesuai dengan pesan dalam ayat kauniyah ini. Dengan berbagi ilmu, ngurui lari-lari, mengembangkan potensinya, ini luar biasa. Dan dados guru niku modalnya niku kalau kita lihat di dalam surah Al-Kahfi, ketika Nabiullah Musa alaihi salam itu ketika ketemu Nabi Khidir, ayat Al-Quran menggambarkan begini. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Fawajada 'abdan, maka Nabi Musa dengan ajudannya, muridnya ini kan nyari guru ketemu Nabi Khidir. Ketemu dengan seorang abdan min ibadina, hamba di antara hamba-hamba kami. Jadi Khidir itu sosok guru yang sangat bijaksana. Walaupun ilmu yang diajarkan ilmu hakikat, sementara Nabi Musa modelnya syariat. Nah, ada yang menarik, yang implisit yang kita ambil dari ayat ini. Ketika Nabi Khidir disebut abdan min ibadina, maka berarti kualitas kehambaan seorang guru abdan ini yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan harus selalu kita tingkatkan. Makanya dan adabul alim wal muta'allim niki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sampai mensyaratkan adabul alim itu ada beberapa poin, termasuk bagaimana menjalin hubungan dekat dengan Gusti Allah. Terus lanjutannya, atainahu rahmatan min indina, yang kami anugerahkan kepada dia rahmah min indina. Napa rahmah niku? Rahmah niku kasih sayang. Berarti dari guru niku pesan implisitnya rahmatnya harus luas kepada muridnya.
Kula niki nanti mulang MI mboten nate sanawiyah kelas tunggal. Masya Allah, kula ningali guru-guru MI memang telatennya luar biasa. Kula mulang kelas setunggal lari putra niku mawon jamnya jam terakhir. Terus gak karu-karuan rasanya. Wis hawane panas. Ini kelas tunggal pindah dari setelah lulus dari MI masuk sanawiyah. Dan jenengan lari MI, Masya Allah, telatennya luar biasa. Ganjarannya gede. Makanya tadi kan di hadis yang tadi kita bacakan pertama tadi kan atammallahu ajrah. Kalau ini artinya mulang MTS, Aliyah, SMK. Saat ini tentang kuliah nih guyon. Ternyata memang yang paling membekas, yang paling ada alaqah batiniyah yang saya rasakan ini pengalamanku. Ini adalah anak-anak usia MI, MTS, Aliyah. Ini kuliah itu kadang gak patek, ini gak patek ini. Jenengan kan dosen jenengan, kalian kan guru SD jenengan, guru sanawiyah. Ini ku rasanya alaqah batinnya lebih kuat ke guru kita sanawiyah dan aliyah bisa jadi. Itu kono apa? Apa lah wis dadi dosennya kurang tirakati gitu. Mboten niku delokane mawon. Donya niki sawang siang awak katen iki. Nggih. Pun kalau tetakan balik malih sing wau. Dados nek dados guru niku memang rahmatnya yang harus luas. Jenengan mulang arek model ini wis dulange gak iso-iso, wis diremedio kan nyantol-nyantol. Akhirnya wis bapak wis tunggal, akhirnya gurune ngaji ngarang biji. KKM, wis pokoknya sesuai KKM lah repot. Pokoknya lulus sampai didongakno. Lah penting dongane niku. Pokoknya aja lali di dongakno. Karena lari mboten mesti. Dan rahmatnya ini yang harus unggul. Makanya di situ disebutkan wa atainahu rahmatan min indina. Terus yang ketiga wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau Nabi Khidir memang dapat ilmu laduni, tapi ini pesan implisitnya kula lan panjenengan sing boten laduni, maka berarti harus punya kompetensi dan kompetensi sebagai guru harus ditingkatkan. Itu pesan implisit dari ayat terkait dengan belajar mengajar antara Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir. Karena konteksnya kita guru. Kembali ke ayat tadi. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a. As-sam'a ini didahulukan karena as-sam'a ternyata pendengaran itu adalah organ yang paling pertama berfungsi. Makanya sampai sekarang itu ada penelitian bagaimana pendidikan itu prenatal. Artinya sebelum kelahiran itu anak sudah mulai dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diajak ngobrol. Itu kan kemudian kenapa? Karena as-sam'a itu didahulukan karena as-sam'a itu sudah berfungsi. Makanya ketika lahir yang pertama kali diperdengarkan adalah azan dan iqamah. Karena kehidupan kita ini sesungguhnya menunggu azan dan iqamah sampai kita kembali ke yang maha diazani iqamah. Sehingga yang diperdengarkan pertama ini. Ini untuk mengingatkan perjanjian yang tadi wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemudian baru al-absar, baru al-afidah. Lah, yang menarik di ayat ini para rabu, as-sam'an itu menunjukkan dengan mufrad itu bentuk tunggal, al-absar macam-macam. Al-absar itu plural, jamak. Napa? Hikmah yang bisa dipetik dari situ. Ternyata as-sam'an jenengan mulang lari satu kelas. Sak kelas itu yang ini. Saya macam-macam ya. Wonten yang kelasnya 3 doso. Wonten sing rodok 35. Karena pendaftarnya kata tapi ruang kelasnya terbatas. Ono sing rodok 38 wis tambah-tambah titik gak apa-apa. Niku lek jenengan jelasno, bengok-bengok, sak kelas niku mungkin yang didengarkan itu sama, mereka mendengar hal yang sama. Makanya as-sam'a itu menggunakan bentuk mufrad. Kula ketepaan memiliki betomik. Yang saya sampaikan yang jenengan mirengaken itu sama. Tapi nanti ketika sudah sampai pada al-absar itu beda. Kenapa? Al-absar menggunakan jamak. Al-absar itu terkait dengan
bagaimana cara pandang panjenengan. Yang cara pandang seseorang itu dipengaruhi oleh masa lalu, pendidikannya, lingkungan keluarganya, lingkungannya seperti apa, bagaimana dulu pola asuh orang tua, bagaimana pendidikan mampu merubah dirinya. Itu terkait dengan aktif mau di majelis taklim terus sampai nong ini. Oh, biar sing sampai nong ini ternyata kayak paham. Ketemu dengan ustadz siapa? Oh, gitu. Itu absurd. Tapi ada yang aku kayak kerungu, aku paham belas opo sudah benar abot ini materinya. Itu absurd. Sudah beda antara satu dengan yang lain. Nah, al-absurd nanti akan berpengaruh kepada al-afidah. Al-afidah itu apa? Al-afidah itu ketika hati dan pikiran memutuskan, oh berarti saya harus melangkah seperti ini, saya harus begini, saya harus begini. Itu akan berbeda karena al-absurdnya berbeda-beda. Dengan derek pelatihan nopo yang sering itu bimtek, mau bimtek nopo. Wonten bimtek, mari bimtek kono perubahan. Terus saya ingin menjadi lebih baik. Kono sing kayak bilang aku pulang yos ini, bapak wis saya harus nom-nom aja. Wonten, tapi mboten temriki, tengen itu. Terus kemudian tidak mau mengembangkan. Padahal kepala sekolah harus memotivasi. Ayolah bu, arah-arah ini. Ala Pak, aku pulang ke biyen yo ngene, muridku wis dadi tokoh-tokoh kabeh. Kadang-kadang wonten niku macam-macam tiyang apa. Tapi mboten temriki, nyun sewu lho iki cerita mah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Atas tugas guru yang kedua niku mengembangkan fitrah manusia. Dalam konteks kita sebagai guru MI, bagaimana anak-anak kita ini termotivasi lalu jenengan tahu, oh arah ini bakat ini, arah ini dikembangkan. Termasuk guru M itu sangat-sangat punya pengaruh bagaimana anak-anak kita itu akan melanjutkan studinya. Mau mondok atau tidak mondok, itu guru M itu punya pengaruh yang besar. Mondok dan seterusnya. Karena M ini mesti jalur biasanya itu pondok pesantren. Ini pun linear, menyambung. Tapi nang negeri nggih boten napa-napa. Cuma nanti tinggal potensi mana yang harus dikembangkan yang itu tidak terlepas dari fitrah manusia. Para hadirin dan hadirat. Kemudian yang ketiga, tinggal mana ini? Ini kita harus kesel. Soalnya sambutan kalau lumayan kalau itu begini. Kalau dugi wong telat sambutannya saya itu. Sebelumnya wonten sambutan. Sambut. Kemudian kita sambutan yang terakhir. Pilih kalau ini pilih. Apa sebenarnya pas panas tuh? Para hadirin dan hadirat rahimahullah. Yang ketiga, almarhum al-Maghfurlah Romo Kiai Tolha Hasan itu dalam bukunya tadi dinamika pemikiran dalam pendidikan Islam. Beliau menyampaikan yang ketiga itu fungsi pendidikan dalam Islam itu adalah menyeimbangkan fitrah manusia. Jadi manusia itu kan ada aspek-aspek tadi itu, dia harus ada keseimbangan, termasuk keseimbangan dunia dan akhirat. Kan kita itu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah disebutkan dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ummatan wasata itu seimbang. Aspek sosialnya jalan, aspek individunya juga baik. Sehingga kesalahan itu tidak cukup hanya kesalahan individu, tapi ada kesalahan sosial. Kesalahan individunya baik, ya. Tapi kesalahan sosial yang itu tidak baik. Inilah sesungguhnya makna Idul Fitri. Makanya Ramadan ini diasah lalu ditutup dengan zakat fitrah. Ini berarti ada menunaikan kewajiban sosial. Yang kemudian ketika Idul Fitri kita saling bermaaf-maafan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Lalu kemudian saling mendoakan ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin, yaitu orang-orang yang kembali fitrah, wal faizin. Cinta al faizin itu orang yang kelak nanti adalah penduduk surga. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun.
penduduk surga itulah adalah orang-orang yang al-faizun, yang ini kita saling mendoakan. Dan sesungguhnya momentum Idul Fitri inilah semangatnya yang harus kita tanamkan, bagaimana kita mengembangkan dan menyeimbangkan fitrah kita sebagai manusia. Manusia bukan malaikat, tapi manusia juga bukan iblis. Sehingga ya artinya bukan berarti seimbang itu melakoni dosa, iya melakoni boten. Ini artinya keseimbangan dari dalam, sehingga kita ini perilaku kita itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, sesuai dengan fitrah. Dan fitrah itu ada dalam diri kita masing-masing, yang itu roh, yang roh itu ditiupkan oleh Allah, yang kemudian hati nurani kita bisa memancarkan kebenaran. Asalkan, kata Imam Al-Ghazali, itu selalu diasah. Karena hati itu akan kotor ketika kita melakukan dosa-dosa. Kalau ini nggak pernah dibersihkan, ini yang nanti akan sulit memancarkan kebenaran. Sehingga ada orang itu yang melakukan maksiat itu cerita dengan bangga ke orang lain, oh saya kemarin habis dugem, gini. Ini hati-hati. Tapi di sini teman-teman, di tempat lain itu orang cerita begitu, itu cerita kemaksiatan yang dia lakukan, itu berarti hatinya perlu dipertanyakan. Kalau kita tidak mengapunten, tapi tidak sesuai dengan harapan, karena dunia itu ya begitu. Seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Termasuk ketika kita diminta untuk maju di sini, Allah tiba itu wedek ceramah mek ngono tok. Para mila menika, kalau nyuwun agungipun pangapunten, tapi mangke wonten komplain dan lain sebagainya, monggo langsung hubungi. Nggih. Matur nuwun. Pangapunten sangat para bapak, para ibu, para mas hati, para ustadzah sedaya, mugi-mugi wonten sekedhik hikmah yang bisa kita petik sehingga bisa kita terapkan, kita implementasikan, dan kita aplikasikan dalam untuk melakukan sinergi dan harmoni di antara sesama, baik sesama guru di lingkungan kita, sesama guru di lingkungan KKMI, termasuk dengan murid, dengan wali murid dan seterusnya. Mungkin semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin baik, soleh secara individu dan soleh secara sosial. Mungkin yang menjadi pulau dan menjadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. اللهم انفعنا بما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين الى ملائكته المقربين. اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا واهلنا واصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من اهل القران ومن اهل العلم واهل الخير واهل التقى ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين المقبولين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا وفينا شقيا